Yo, what's up, boom? Si Manggar is back. Jadi, di video kita kali ini mungkin agak sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya. Karena di video kali ini gue lagi mau lanjut ke paranormal experience yang kedua. Karena sebelumnya kita sudah pernah sharing tentang paranormal experience kita yang pertama, yaitu videonya tuh di sini. Tonton dulu ya video sebelumnya sebelum kita lanjut ke paranormal experience yang kedua. Tapi sebelum lanjut video kita kali ini, yuk bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, komen, dan like agar kita semua makin semangat nih bikin kontennya. Tapi sebelum kalian nonton video ini, yuk bantu klik subscribe button dan jangan lupa nyalain loncengnya. Hayo, udah subscribe belum? Buruan klik subscribe. Jadi gue mengundang salah satu saudara gue yang dulu pernah satu channel di sini. Namanya itu adalah Wilda Herlina. Salam. Waalaikumsalam. Kan bukannya mbaknya harus nongol dari atas gitu, kenapa? Udah mulai nih. Udah mulai. Udah nih tadi. Udah lama. Udah. Aduh. Jadi duduk. Kagak ada kopi nih. Lu udah nongol gua, kopi mana ya? Mbak, ini piaraannya boleh dikandangin dulu. Oh iya. Mengganggu ya. Saya pemirsa. Pemirsa. Jangan aja. Kasian nih dia nggak mau pergi. Dia Ini saya juga bawa gajah, guys. Becak loh. Ini konten apa sih sebenarnya? Ini konten apa sekarang kita? Oh, nih, Teh, kita sekarang lagi mau buat paranormal experience yang kedua nih. Buset, paranormal. Wah, kalau bukan dukun nih. Tetep punya nggak sih pengalaman paranormal gitu? Punya. Kayak mana tuh? Nonton di YouTube. Itu namanya nonton, bukan pengalaman sendiri gitu. Iya, pengalaman nonton gitu ya. Pengalaman nonton paranormal experience. Oke, ya kan sama aja Pak, sama pengalaman aja, kan. sama aja ya. Pengalaman. Teh, di sini Egar mau cerita nih. Oke. Pengalaman yang pernah Egar rasain gitu. Jadi cerita ini bermula, Teteh tau gak sih di depan rumah itu ada kebun. Rumah yang mana ini? Rumah Egar yang di Cirebon. Oh, terus? Tau kan? Kebun. Depannya tuh kebun, tau nggak? Samping kebun itu ada kayak warung gitu, kayak toko, tapi dia kosong, cuman tutup aja gitu, garanya nggak buka-buka. Apa mungkin lupa? Pokoknya depan kamar Egar lah, itu kan kayak ada toko gitu kan. Nah, jadi ceritanya gini. Dulu kan biasanya kalau Egar di rumah itu, kalau di kampung itu kan sering kayak temen-temen ngumpul gitu kan di rumah gitu, kayak bakar-bakar atau nyanyi-nyanyi kayak cover gitu. Nah, awalnya biasa aja tuh. Terus Kan kita bertiga tuh. Ini cerita yang pertama ya. Cerita yang pertama kan kita bertiga tuh. Gue, Yusuf, sama Rapid. Itu kita cover kan emang biasa malam hari tuh. jam berapa lu? Jam, ya pokoknya habis isya lah, sampai malam kayak jam 12an gitu. Cuman dari sebelum itu kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada apa gitu. Cuman pas ada satu hari dimana kayak kita, bener-bener kayak cover lagu itu tuh kayak yang terserem dah pokoknya kalau menurut kita bertiga. Jadi itu sebenarnya nggak malam Jumat tapi malam Rabu. Jadi 8:30 itu kita cover lagu dari si lagu Sayang itu. Nah, awalnya biasa aja, cuman pas pertengahan lagu itu tiba-tiba kayak ada yang suara tuk 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 gitu. Itu dari awalnya kita nggak tahu itu suara di mana, tapi feeling kita ada di depan ruko itu, di dalamnya. Kok di dalam ruko? Dari dalam ruko? Ya dari dalam ruko kayak gedor-gedor gitu. Awalnya kita juga nggak tahu sih Teh, kayak kita juga mikirnya
itu kayaknya suara petasan dah, karena itu kan mau deket lebaran tuh, kayak mungkin anak kecil main petasan gitu kan. Awalnya kita biasa aja bertiga tuh gitu. Nah terus kita ulang lagi tuh ke cover yang kedua, sama masih lagunya sama, kan tadi gagal tuh gara-gara itu. Terus kita coba ulang, dan lagi-lagi pas pertengahan lagu itu sama kayak dor, cuman itu makin kenceng banget. Terus Nah terus udah kan di situ suasana jadi hening banget, sumpah dah, itu tiba-tiba hening. itu Ya, pasti pokoknya di depan tiba-tiba- ruko ya lagi nge-covernya ya? Iya di halaman rumah Ya. kan, tahu Oh, di kan? halaman rumahnya. Oh. Cuma kan jarak dari situ ke tempat ruko kan deket kan gitu. Nah terus habis itu kita bertiga diem tuh, kan mikir kan perasaan nggak ada orang gitu. Terus kayak ngapain sih gitu orang, kalau misalkan mau ngasih tahu, masa keganggu kayak gitu kan. Kalau orang kan bisa ngomong langsung jangan kenceng-kenceng, ini nggak ada suaranya. Anak kecil pun kayak anak kecil kali, tapi nggak ada anak kecil yang lempar batu gitu, karena suaranya tuh kayak, tahu kan kayak pintu seng kayak gitu, kalau digedor pakai batu kan kenceng banget kan suaranya. Dan itu benar-benar bukan cuma dilempar pakai batu, kayak diketok doang gitu, itu tuh makin keras banget, sumpah itu kerasa banget. Ada orang kali itu di dalamnya. Nggak ada kayak Kan itu kita kan, nggak tahu. Kalau itu kita kan nggak tahu, siapa jadi- tahu mungkin ada orang selama ini terus orang-orang nggak tahu. tapi mungkin aja ya, itu kita udah positive thinking kan, mungkin itu orang yang punya rumah ini kali keganggu kita berisik gitu kan, cover lagu. Tapi yang punyanya di mana sih? Yang punyanya di samping sebelah rukonya. Nah, bisa jadi tuh. Bisa jadi kan, pertama kita juga mikir gitu, ya udah, terus kita pindah dah ke dalam cover lagunya. Nah terus beberapa hari dari situ udah tuh apa, kan ada Egar ketemu saudara tuh. Nah saudara itu tuh bisa ngeliat. Nah pas Egar mulai kan buka omongan kayak cerita gini, dulu kemarin di situ tiba-tiba ada yang gedor-gedor sendiri masa gitu. Nah terus dia nyaut katanya tuh, iya katanya di situ emang ada penunggunya gitu. Dan ternyata kata dia tuh genderuwo. Oke, dan genderuwo itu kata dia tuh kayak ini kan rukonya, ruko, dan dia tuh bisa setinggi dari ruko itu. Oh iya. Genderuwonya. Dan terus kata dia bilang kalau misalkan genderuwo itu tuh pengennya tuh yang sepi, kan emang jalanan di situ kan emang sepi banget. Pokoknya habis bagus tuh sepi, nggak ada orang lewat, nggak ada apa. Nah kalau biasanya di situ emang rame, kalau ada Egar tuh rame dia di rumah kan. Mungkin kata dia itu ngerasa keganggu si genderuwonya gitu, karena dia biasanya sukanya tuh suasana yang tenang, yang hening gitu kan. Karena emang beberapa tahun kebelakangan kan emang jalan itu sepi, nggak rame, nggak kebangun aja gitu sama anak-anak mudanya gitu. Cuman pas itu doang, pas kalau teman-teman ngumpul di rumah doang gitu loh. Nah terus itu udah kan, dan tahu kan, oh ternyata di situ ada genderuwo gitu. Masih positif thinking, mungkin itu kali ya, mungkin orang kali ya keganggu gitu. Nah terus udah tuh lewat. Nah terus pernah ada satu kejadian lagi, dan itu sama lagi kan. Pas acara buka bersama itu kan biasanya rame ya, depan rumah kan rame. Iya juga ngundang-ngundang teman-teman kayak gitu. Nah terus pas jam berapa, pokoknya nggak malam-malam banget dah, jam 10-an itu kita kan berisik kayak biasa lah. Kalau anak-anak kan suka teriak-teriak, apalagi cewek maksudnya, ngomongnya tuh berisik gitu kan. Nah terus tiba-tiba dia gedor-gedor lagi, bingung dong, dan itu nggak ada siapa-siapa di dalamnya. Dan terus teman-teman yang lain juga bilang kayak, ih di belakang tuh kayak ada suara yang ketawa gitu loh. Di belakang ke rumah kamu? Enggak, kan kita Di di belakang teras, rukonya. di belakang rukonya, di kebunnya juga. Oh, Kayak ada yang bisa ini? kayak ngedenger doang. Emang Egar juga nggak denger, tiba-tiba kayak pokoknya udah suasana jadi hening, udah jadi pada langsung pulang semua. Kan seru banget ya. Oh iya nih, Egar punya buktinya. Kaget gue nih, ada nih videonya yang kita cover itu terekam di video covernya, dan itu suara itu benar-benar kayak itu nyata banget loh suaranya gitu, kedengeran banget. Kamu pas lagi ngerekam saat itu? Iya, itu lagi ngerekam, dan 2 kali rekaman itu ketangkap oleh suara rekaman. Bentar guys.
Gak ada tuh apa burung. Kita lihat video yang pertamanya nih teh. Harus cepat aja. Tunggu. Tuh. Bener kan? Apa itu? Meledak. Tuh, awalnya kita nggak kalau itu tuh kayak suara cuma petak gitu doang. Nah, gue kiranya itu petasan, makanya di sini Ada lagi nggak? Egar bilang meledak. Nah, terus ini masih biasa aja kan mukanya. Nah, terus kita lanjut di video yang kedua. Tuh, itu makin kenceng kan? Tuh, dan kita di sini diam bertiga. Ya ampun. Oh my god, this so Dan scary. gue merinding dong kalau ngebayangin. Terus lanjut. Nah, karena kita nggak tahu nengok lagi ke belakang siapa nih gitu. Karena kan nggak mungkin kalau orang kan. Itu kamu di luar sih? Nggak di dalam rumah? Iya kan di teras halaman nih bilang. Katanya tetangga sebelah nggak keganggu. Enggak, justru malah gini. Lucunya mereka tuh kayak suasana tuh jadi Rame. jadi anget gitu. Kan biasanya hening sepi gitu. Kan serem ya. Terus Dan ini lanjut. Di sini gue bingung. Dan kita ngeliatnya masih orang. Enggak, bukan tau, itu lagi buka gerbang. Ini lagi bego banget. Orang suara petasan bukan orang suara gede-gede dibilang bukan gerbang. Tadi suara kayak ada didorong loh. Tadi sekitar 2 detik yang lalu. Enggak ada teh. Nah, terus dari sini kita langsung pindah ke dalam. Terus? Karena bener-bener kayak ngeri kali. Emang ya. Coba ulang. Tuh, kenceng banget kan? Jeng gitu. Ini, pertama ini. Tuh, langsung kayak ada suara batu dilempar kan? Gue kayak tahu nggak sih seng? Iya, Tapi seng. di dor gitu. Ya, dor tapi ya pertamanya kan biasa kan di video biasa kayak cuma satu track gitu doang. Terus yang kedua itu kayak kenceng banget, nggak tahu kenapa, mungkin ngerasa keganggu apa gimana ya. Terus lanjut. Ih, gila, seru kan? Oh, Dan terus ini apa namanya, kan ngasih bukti ini kan ke tetangga gitu. Kalau misalnya semalam tuh ada ini loh gitu. terus Terus tetangga kedenger nggak sih? enggak. Masa sih? Iya, padahal masih jam 8:30 kan. Dan itu cuman kita doang bertiga yang tahu. Kalau misalkan di situ tuh kayak ada penunggunya, terus ngedor-gedor sendiri gitu. Bentar, rekam dulu di video ini. Iya, kerekam kan, suaranya jelas banget kan. Tapi yang lain gak pada denger ya? Masa sih? Makanya kan bingung kan kita sendiri, ini sebenarnya siapa gitu. Lanjut. Terus beberapa kan udah tuh kesini. Nah, terus Egir cerita nih ke salah satu temen juga, ada dia di situ, cuman rumahnya agak jauh dari situ. Dia cerita, jadi pas malam-malam dia juga ada di situ, terus berdua tuh sama mamanya. Terus tiba-tiba di situ juga gedor-gedor juga. Otomatis dia berdua langsung pada lari. Iya, mau nyapa. Iya kali ya, mungkin. Iya. Kan disapa genderuwo serem ya. Apalagi genderuwonya dibilang katanya bukan deskripsi apa namanya, fisik dari genderuwo itu kan lebih tinggi banget daripada rumahnya, kan itu tinggi banget ya. Aduh, gak tahu karena nggak pernah. Karena Dan sampai jam. jangan sampai lah, jangan sampai. Nah, gitu teh. Makanya kalau kita yang udah terbiasa, yang nggak biasa kan jadi kayak kaget gitu kan. Lo kayak nggak percaya gitu loh. Sebenarnya kan terus kalau kesini kalau misalkan dia pulang malam kan ngelewatin itu kan. Jadi kalau bisa kayak gitu udah pakai headset terus tunduk ke bawah. Kan kalau pakai headsetnya jangan denger apa-apa kan. Terus kalau nunduk ke bawah apa itu?
kan, terus kalau nunduk ke bawah kan, terus kalau nunduk ke bawah. Nah habis kayak gitu terus nunduk ke bawah karena takut pas ngeliat ke sini bro nongol kan gitu, kaget ya. Terus ya udah di situ ke situ kayak oh ya udah terbiasa gitu, cuman nggak tahu kalau untuk tetangga yang lain, nggak tahu nggak denger apa enggak atau gimana, soalnya emang kan di kampung kan emang masih kental banget kan hal-hal yang mistis gitu. Itu makanya kalau habis maghrib tuh kita nggak berani pada keluar karena kayak gitu. Emang di gang itu tuh bener-bener ya udah ini banget lah kayak kadang ada yang sering ngeliat Miss K terbang gitu. Iya, kadang pas habis merinding gitu ya, pas habis hujan rintik-rintik kan, gerimis gitu, dia terbang. Iya. Kamu lihat? Enggak, tetangga dia merinding gitu, sumpah di bawah. Dia terbang gitu. Terbang putih. Iya putih, terbang gitu. Padahal masih jam sekitar, pokoknya masih sorean, 7:30 malam. Oh, tetangga kamu punya six sense? Mungkin ya, karena dia kan lagi hamil. Atau habis lahiran gitu, lupa ya, kayaknya masih hamil. Ngeliat katanya terbang. Dulu ini apa namanya, kayak kan emang di kita kan masih banyak kebunnya. Terus kayak lampu-lampu juga kan nggak terlalu terang-terang banget kan. Nah makanya katanya banyak banget yang menghuninya di situ gitu, terutama mungkin Miss K ya. Dan kalau emang cerita dari Genderuwo itu emang dia udah menghuni di situ katanya, udah lama kan. Emang kalau bangunan kalau udah lama nggak dihuni, nggak ada yang ngegunain tempat itu, terus nggak ada lampunya kan jadi sarang banget kan. Nah makanya di situ. Nah, terus kadang kalau misalkan pulang malam kadang suka ada kayak yang lempar pasir, lempar batu, atau enggak kayak suara-suara gitu, cuman nggak pernah nampakin gitu karena kan lebih sering ngedengernya dibandingkan dengan gitu. Kamu pernah ngedenger? Tapi kalau ngedenger mah sering. Ngedenger mah sering kan. Egar kamarnya kan di depan. Nah jadi di situ kadang kayak gini nih, Egar tidur cepat terus bangun jam 12, jam 1, jam sebagainya gitu kan, itu malam kan. Nah terus tiba-tiba ngedenger kayak suara anjing, suara ayam berkokok. Kalau anjing ayam berkokok sering sih. Iya. Itu kan tanda. Tapi terusnya dari merekanya sendiri itu enggak? Dari apa? Yang mudah-mudah enggak sih? Dia cuma ngedenger doang kayak nih kan ada suara itu apa? Kayak cewek teriak gitu. Cuman dia tuh kayak teriak terus disertai suara anjing, gok, udah di situ terus hilang. Serem banget. Terus kayak kalau misalkan anjing kan kalau menggonggong kan kayak makin jauh. Ini tuh udah cuma 1 kali doang. Serem banget kan? Oh my god. Terus apalagi kan paling sering banget ya kayaknya pulang malam gitu. Nah terus pulang malam sekitar jam 11-an kan ke rumah kosong, nggak kosong kan, pulang ke rumah kan, terus gedor-gedor ke tempat tidurnya bapak. Kan bapak di samping sebelah sini kan, itu kamar bapak. Terus tiba-tiba yang dekat dapur, yang di dekat taman, yang di dekat rumah tetangga yang sebelah sono. Iya, oke. Ya di situ yang kamar Teh Wiwin tuh, ya kan. Nah di situ kan Pak buka gitu ya, Pak buka. Terus tiba-tiba nengok ke sini, terus tiba-tiba ada orang dong. Ada orang, cuman nggak ngelihat orangnya kayak mana. Pokoknya dia tuh nyender kayak kan biasanya kalau misalkan orang sono kan kayak ada tembok gitu kan, tembok di luar sebelum masuk ke rumah. Nah dia tuh nyender, iya kayak tiang gitu, tiang tapi semen tiangnya ya. Dia nyender di situ, tapi posisi kepalanya tuh dia teklek gitu. Oh my god. Dan itu kayak langsung. Loh, kamu nggak ditutup pakai hordeng? Ini kan masih di luar. Masih di luar, pas masih mau ketok-ketok pintu suruh buka. Kamu nggak hitam gitu? Enggak, pokoknya nggak ngeliat mukanya, langsung kayak mukanya begini langsung. Terus pas kamu balik lagi ada nggak?
Enggak, langsung udah nunduk udah langsung, Pak buka apa pintunya, Pak buka apa pintunya, udah langsung kayak gitu. Terus dibuka? Iya dibuka. Terus pas ditutup ada orang ya? Nggak tahu, nggak lihat lagi, pokoknya langsung tutup, udah selesai tidur. Aduh. Soalnya ntar kepikiran terus. Kan biasanya kalau orang ini apa? Ya kak tamu atau siapa gitu. Tapi aneh juga sih malam-malam. Malam-malam tiba-tiba di situ tinggi gitu kan. Iya, udah gitu lehernya kayak kepotek gitu kan, serem. Ini merinding terus loh gue. Karena gara-gara kamu ini kali apa namanya? Mungkin pernah merasakan gitu ya. Ya udah sih, kayak gitu aja. Serem ya guys. Serem ya ternyata. Nah, anehnya orang-orang sana tuh kayak nggak pernah ngeliat gitu loh. Kan aneh, cuman kayak dia tuh nunjukinnya tuh ke gue doang. Karena aku takut mungkin. Karena mungkin iya, terus juga karena pengen sering pulang malam kan. Iya, oke. Mungkin karena kan orang-orang pas habis maghrib tuh jarang keluar. Gitu loh, makanya paling sering, paling peka banget dari situ tuh. Bisa. Terus kamu juga di motor udah takut-takut gitu loh, masuk jadinya. Iya, sumpah. Nih, kan di jalan dari kota menuju ke situ kan kayak banyak banget kayak ngelewatin jalanan-jalan sepi banget kan gitu. Ya, nah tapi itu tuh nggak takut, cuman pas takutnya tuh karena mungkin mindset kita udah kebentuk ya, di sini udah ada nih, di sini ada nih. Jadi pas masuk gang mau masuk rumah itu kayak ya anjir, gue takut ini gimana ya, udah langsung volume kerasin, volume headset langsung gas, udah nggak ngeliat apa-apa, udah langsung. Itu jadi kebiasaan setiap hari kayak gitu, soalnya kan karena mungkin udah pengalaman udah kayak gitu, jadi kan nggak mau lagi gitu. Gue malah lebih takut amain loh sepanjang jalan kalau nggak ada pembegal atau gitu. Iya. Maaf guys, masih kampung gitu loh. Iya, jalan jadi kita ya, masih kampung gitu ya. Apalagi kota Cirebon kan yang benar-benar mistisnya masih kuat banget ya. Iya. Nah, oke guys, jadi gimana nih paranormal experience yang kedua ini? Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe di channel Si Manggar. Stay crazy, be unique, and salam gesrek. See you next video guys.